Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah gulana. Baginda Raja ingin sekali sosok Abu Nawas hadir di istananya untuk menghibur hatinya. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan dirinya. Setelah lama berpikir untuk mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan sebuah akal yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir ke istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajuritnya dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Wahai prajuritku, pergilah kalian ke rumah Abu Nawas dan buang air besarlah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing dari kalian akan aku berikan hadiah berupa uang sebesar 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Baik, wahai Paduka Raja, kami akan melaksanakan perintah Baginda," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju ke rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, di sebelah raja ada seorang menteri yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Sang menteri yang mendengar raja memberikan tugas kepada ketiga prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa sangat aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya sang menteri. "Wahai menteriku, engkau memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencanamu, wahai Baginda Raja?" tanya sang menteri lagi belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Dan sampaikan kepada Abu Nawas, jika dia berhasil menggagalkan tugas prajuritku itu, maka Abu Nawas akan aku berikan uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul prajuritku itu," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, berangkatlah sang menteri dengan segera untuk melaksanakan perintah sang raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas untuk menyusul ketiga prajurit yang diutus sang raja itu. Para prajurit Baginda Raja Harun yang sudah berangkat lebih dulu dari sang menteri pun akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Dan tanpa basa-basi ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja itu. "Wahai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah sang raja, kamu tidak boleh menolaknya," kata salah satu prajurit itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Benarkah itu wahai Abu Nawas?" tanya prajurit raja memastikan. "Iya, silahkan saja," sahut Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun mengawasi ketiga prajurit itu yang telah beranjak naik ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan-tahan. Berak di tempat tidurku. Ini benar-benar kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Karena tak mau tempat tidurnya dikotori, Abu Nawas mulai memutar otaknya dan berpikir dengan keras untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap untuk buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamarnya, "Hai para utusan raja, ada yang saya lupa sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas.
"Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah baginda raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada baginda raja bahwa kalian telah melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan besar yang dia ambil dari dapur rumahnya itu. "Hai Abu Nawas, apa maksudmu tadi?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya benar, wahai Abu Nawas," jawab salah satu utusan raja. "Aku ulangi sekali lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Kalian tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok. Hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, wahai Abu Nawas. Kami juga harus buka celana kami dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan baginda raja tersebut pun hanya bisa saling berpandang-pandangan karena kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari sang menteri yang memang diutus baginda Raja Harun untuk mengawasi ketiga utusannya itu. Melihat keberadaan sang menteri, Abu Nawas dan ketiga utusan raja itu pun segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk buang air besar di tempat tidurmu. Jika ada 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Tetapi jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, wahai Abu Nawas," kata sang menteri. "Oh begitu, lalu berapa hadiah yang akan saya dapatkan dari baginda, wahai Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Engkau akan mendapatkan 3000 dirham karena telah menggagalkan ketiga prajurit itu untuk buang air besar di tempat tidurmu. Sekarang engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3000 dirham itu," jawab sang menteri. Mendengar jawaban sang menteri, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap baginda raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di tempat tidurnya itu. Ketiga utusan tersebut pun lari kocar-kacir tanpa arah karena takut Abu Nawas akan memukulinya. Sang menteri dan Abu Nawas pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah laku ketiga utusan dari sang raja itu. "Wahai Abu Nawas, baginda raja sangat yakin jika engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas sang menteri. Abu Nawas pun menyetujui permintaan dari sang menteri, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk memenuhi permintaan baginda raja dan mengambil hadiah 3000 dirham itu.